Sebagai nubuatan 2022 yang pertama, tahun ini juga akan ada banyak air mata. Karena itu buat kita yang percaya berlaku firman Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang boleh selamatnya. Nubuatan sama ramalan itu beda, Michael. Kira-kira 2 minggu lalu, atau tepatnya pada tanggal 23 November, saya mendapat mimpi dari Tuhan. Di mimpi itu, semua orang di bumi dalam keadaan panik yang besar, dalam keadaan takut, dan orang-orang berusaha menyelamatkan diri. Mereka semua berlari ke segala arah, bahkan ada yang lari sampai ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, bahkan ada yang juga bersembunyi di gua-gua. Dan saya juga ingin menyelamatkan diri, tapi sebelum saya berlari, saya menoleh ke belakang dan saya sadar bahwa tidak ada manusia lain di belakang saya. Saya adalah orang yang terakhir. Dan ketika saya membalikkan badan dan menoleh ke belakang itu, kemudian saya memandang ke arah langit. Saya melihat ada seperti garis bercahaya yang membujur, ya, kalau bisa saya katakan itu dari timur ke barat gitu ya, garis bujur dan bercahaya. Dan dia bergerak mulai dari permukaan bumi yang ada di depan saya, itu bergerak sampai ke arah bumi di belakang saya. Dan saya perhatikan bahwa setiap benda yang ada di bawah garis itu akan berubah menjadi seperti patung dan mati tiba-tiba. Itu patung berwarna abu. Dalam mimpi itu saya melihat ada patung manusia, dan saya pikir orang ini berusaha melarikan diri, tetapi dia tidak bisa, tidak sempat, karena dia sudah berubah menjadi patung. Dan patung itu seperti patung manusia yang sedang berlari, saudara. Dan saya pikir bahwa orang panik, kita panik pada waktu itu karena garis ini sudah mulai melanda ke seluruh bumi, dan kita berusaha menyelamatkan diri. Ketika saya melihat bahwa garis itu sudah mulai mendekat ke arah saya berusaha berlari, ya. Saya berusaha menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba saya mendengar seseorang dari belakang saya itu panggil nama saya, dan dia bilang seperti ini dengan berteriak, "Kamu harus hentikan ini." Saya kagetlah, dan saya berhenti karena saya pikir dan saya ingat bahwa tidak ada manusia lain di belakang saya. Dan saya bingung, orang ini datangnya dari mana, kok bisa tiba-tiba ada manusia lain di belakang saya. Pada waktu itu saya berhenti dan saya tanya balik lagi orang ini, "Apa?" Lalu dijawab, "Kamu yang harus hentikan ini." Lalu saya merasa ketika orang ini berkata seperti itu, seperti ada kuasa yang datang menyelimuti saya. Dan kuasa ini membuat semua rasa takut saya itu hilang pada waktu itu juga. Lalu saya berubah menjadi seperti seorang prajurit yang siap untuk berperang pada waktu itu, ya. Dan saya bertanya kepada orang ini, "Bagaimana saya bisa menghentikan ini?" Dan orang itu menjawab, "Isi tanah ini dengan firman Tuhan, dengan minyak urapan, dan dengan pujian." Shalom pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan
dari Alkitab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kasih Tuhan, di mana Tuhan beri kami kesempatan sekali lagi untuk bisa mendengar firman Tuhan pada saat ini. Ajari kami oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk pasal 2. Kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang baru kita dengar tadi, kita akan belajar di bawah tema yaitu hidup tenang di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengar banyak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentang berbagai nubuatan di tahun ini yang akan terjadi. Dan semua nubuatan itu kebanyakan berbicara tentang masa suram dari negeri ini, dari bangsa ini. Kondisi yang akan dialami. Saudara, situasi ini memang amat menggoncangkan iman, mengganggu iman kita. Bahkan tidak sedikit yang khawatir karena berbagai macam kondisi buruk tadi itu disampaikan secara terbuka oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan harus menyampaikan pesan Tuhan ini juga secara tegas kepada bangsa ini. Pada hari ini, saudara, berhubungan dengan situasi itu, kita akan belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini bisa menjadi patron untuk kehidupan kita hari ini. Dari firman Tuhan yang tadi kita baca, saya ajak kita akan melihat beberapa poin penting. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal pertama, tetap hidup di dalam masa sukar. Orang yang percaya, apapun kondisinya, Alkitab berkata dia tetap akan hidup apapun kondisinya. Kondisi seperti apa yang digambarkan dalam nubuatan kitab Habakuk untuk bangsa Israel beberapa ribu tahun yang lalu? Hal pertama yaitu mulai dari ayat 2 sampai ayat yang keempat kitab Habakuk pasal 1 yang berkata bahwa satu situasi kondisi di mana doa yang dinaikkan oleh hamba Tuhan pun tak kunjung dijawab oleh Tuhan untuk perubahan negeri. Tuhan seakan-akan memperlihatkan kejahatan sehingga umat hanya memandang kelaliman, aniaya, dan kekerasan dengan matanya sendiri. Perbantahan, pertikaian terjadi di seluruh negeri dalam seluruh aspek kehidupan. Sampai hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Yang ada hanya keadilan yang muncul
terbalik. Maksud hidup hanya untuk menghabiskan banyak suku bangsa. Para penguasa yang muncul pada zaman itu, para penguasa ini hidupnya hanya untuk menghabisi berbagai suku bangsa. Habakuk 2 ayat 10. Lalu dalam situasi seperti itu, Allah memang tidak puas. Allah tidak senang dengan kehidupan bangsa Israel model itu. Sehingga Allah membangkitkan raja dari utara untuk menghancurkan negeri itu. Di dalam Habakuk 1 ayat 5 sampai 11 menjelaskan hal itu. Lalu Tuhan datangkan hukuman atas Israel karena kejahatan orang fasik yang ada dalam kekuasaan. Ini sebuah peristiwa yang disebut dengan bencana nasional. Bencana nasional yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, waktu Tuhan datangkan bencana nasional oleh karena kejahatan para penguasa, oleh karena kejahatan orang fasik di negeri Kanaan, di seluruh penjuru Israel, maka saudara, semua orang yang menjadi hidup seperti itu menjadi barang rampasan bagi bangsa yang datang dibangkitkan oleh Allah untuk menghancurkan negeri itu. Habakuk 2 ayat 7. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya siapakah saja yang akhirnya mendapat hukuman seperti ini? Atau orang-orang seperti apa yang bisa hancur, musnah, lenyap, mendapat hukuman di dalam situasi seperti ini? Alkitab memberi penjelasan kepada kita. Habakuk 2 ayat 6 sampai 10 menjelaskan orang sombong yang mengandalkan segala yang dimilikinya. Para penindas dalam berbagai aspek kehidupan, aspek ekonomi, sosial, budaya, HAM, keamanan politik, dan berbagai bentuk kekuatan spiritual, kelompok-kelompok orang yang melakukan hal-hal ini. Mereka adalah orang-orang yang menjadi barang rampasan dari bangsa yang dibangkitkan Allah untuk menghancurkan bangsa Israel. Orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, dan orang yang memuati dirinya dengan barang gadaian, menjara banyak suku bangsa. Orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sayapnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Saudara, orang-orang seperti ini yang akhirnya hancur di dalam bencana yang didatangkan Tuhan atas negeri itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kondisi daripada orang-orang ini, bahkan kejahatan yang mereka lakukan, justru itu yang menghakimi mereka sendiri. Yang menghakimi mereka sendiri bukan dari luar, tetapi dari dalam rumah. Habakuk 2 ayat 11 berkata, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Kondisi yang dialami oleh orang-orang pembuat-pembuat kejahatan, penindas-penindas kebenaran, ini luar biasa.
musuhnya bahkan tembok rumahnya sendiri, benteng rumahnya sendiri, atapnya sendiri yang justru menyerang orang tersebut. Hal yang ketiga, mengapa orang jahat mengalami hal seperti ini? Ketika bencana nasional datang, mengapa orang jahat seperti ini dapat mengalaminya? Itu Alkitab mencatat, Habakuk 2 ayat 8, bahwa karena darah manusia yang mereka tumpahkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketika darah manusia itu ditumpahkan, saudara, darah itu akan berteriak kepada Allah, meminta pertanggungjawaban atas orang yang menumpahkan darah tersebut. Seperti darah Habel yang berteriak kepada Allah dari tanah. Yang berikutnya adalah karena dengan kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduk, orang jahat itu telah merancang kecelakaan ke atas rumahnya sendiri. Jadi dengan melakukan kejahatan itu, orang itu sendiri yang telah merancang kecelakaan atas rumahnya sendiri. Kalau disebutkan kecelakaan atas rumahnya sendiri, saudara, itu artinya kecelakaan bukan diri sendiri yang dialaminya, tetapi kaum keluarganya, orang-orang seisi rumahnya, darah dagingnya sendiri, anaknya, orang tuanya, sampai kepada cucu, sampai kepada keturunan yang ketujuh. Perbantahan itu datang kepada mereka, saudara. Lalu dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu, Habakuk 2 ayat 10 berkata, dengan demikian ia telah berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, ini luar biasa berat. Jadi ketika hal-hal yang tidak enak, yang tidak baik sedang datang menghantui kita, apalagi melalui nubuatan-nubuatan yang memang hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, itu pasti akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika demikian, hal yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Untuk orang jahat, orang yang telah menumpahkan darah orang lain, orang yang telah memprogramkan dan merancang, merampas hak-hak orang lain. Bagi engkau yang melakukan hal ini, akuilah dosamu. Lalu pilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, agar saudara diselamatkan dari dosamu dan akibatnya. Sebab jika tidak, saudara, darah yang telah tertumpah itu sedang mengejar engkau dan keturunanmu, orang-orang seisi rumahmu. Segala tangisan yang telah naik kepada Allah itu sedang mengejar engkau, saudara. Karena itu, datang kepada Tuhan Yesus dan meminta pengampunan daripadanya. Untuk kita, yang kedua, untuk kita yang telah memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya selamat daripada dosa kita. Kita yang sudah memilih percaya kepada Tuhan Yesus, yang pertama yang harus kita lakukan, ingatkan diri kita bahwa Allah telah katakan bahwa kita akan tetap hidup karena iman dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun lingkungan kita hancur porak-poranda. Sekalipun suplai makanan sudah terputus. Sekalipun barang-barang berharga telah diambil daripada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
tetap pegang bahwa Allah yang berjanji, Allah yang telah mengatakan, maka saya akan hidup. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan, memang banyak penglihatan sudah datang, tetapi jangan penglihatan itu menghancurkan iman kita. Tapi justru dalam situasi seperti ini, marilah kita bangkit, ya, marilah kita bangkit mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Situasi boleh berubah, situasi boleh hancur, tapi justru dalam situasi seperti itu, baiklah marilah kita mengangkat hati kita untuk melihat hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Habakuk 2 ayat 14 berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Yang diinginkan oleh Tuhan yang ketiga bagi kita, mari kita perdalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita perdalam pengenalan kita akan Tuhan. Caranya bagaimana? Baca Alkitab. Ketika Tuhan katakan, aku mengasihi engkau, kita terima saja apa adanya. Kita hanya perlu menerima kebenaran tentang ucapan Allah bagi diri, khusus tentang ucapan Allah bagi kita, ya. Itu kita harus terima apa adanya. Seperti Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita mengambil langkah, kita menerima kebenaran ini, lalu datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus lakukan hal-hal seperti itu. Ketika Tuhan Yesus berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, maka dalam semua persoalan kita harus tetap pegang bahwa Yesus adalah jalan kita, bahwa Yesus adalah hidup kita, maka kita tetap akan hidup. Itu cara meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Lalu yang berikut, apalagi yang harus kita lakukan? Di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20 berkata, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah jangan pernah kita meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah kita. Harus ada persekutuan-persekutuan ibadah, saudara. Baik persekutuan ibadah di dalam rumah tangga kita masing-masing ataupun di dalam komunitas kita. Jangan pernah kita tinggalkan. Justru dalam situasi seperti ini, marilah kita mengambil langkah cepat. Pergi dalam sebuah pertemuan ibadah untuk mencari Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di sana. Maka firman Tuhan ini ya benar dan amin. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Bait seperti apa? Yaitu persekutuan orang-orang yang mencari Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus dan berkomitmen untuk berdoa. Lalu yang terakhir, apalah yang harus kita lakukan? Ayat Alkitab di dalam Habakuk pasal 2 ayat 20 berkata, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Kita perlu berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima perkataan Tuhan Yesus di dalam Alkitab bagi kita, kita perlu tenangkan diri. Ya. Kita perlu tenangkan diri dengan berkata, tidak apa-apa,
saya masih punya Tuhan Yesus yang setia, yang sudah selalu senantiasa menggenapi firman-Nya atas hidup kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam, Matius 28 ayat 20b. Itulah sebabnya Raja Daud beberapa ribu tahun sebelum Tuhan Yesus ucapkan hal ini, dia sudah melihat Tuhan adalah gembalanya. Sehingga Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menyertai aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bumi boleh hancur, lingkungan kita boleh hancur, tapi engkau dengan saya harus tahu siapa dirimu dan diriku. Diri kita adalah orang-orang yang telah memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita selamat dari dosa kita. Kita sudah mengakui Dia di dalam hati kita, maka engkau harus sadari dirimu tentang siapakah dirimu, diriku. Mari kita sadari selalu siapakah diri kita ini di hadapan Allah. Bukankah kita ini anak-anak Allah? Bukankah kita ini memiliki sejuta janji Allah di dalam Alkitab yang luar biasa? Maka marilah kita hadapi situasi ini dengan sukacita di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena janji-Mu ya dan amin. Ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau sudah berkata bahwa kami akan tetap hidup oleh karena iman kepada Engkau. Kami mengucap syukur. Kami hanya perlu belajar terus mengenal Engkau Tuhan dengan membaca Alkitab, terus tetap hidup dalam persekutuan dengan Engkau bersama dengan orang-orang percaya yang mulai dari rumah kami masing-masing. Dan tetap tenang di hadapan Engkau dengan memegang sejuta janji-janji-Mu di dalam Alkitab. Hamba berdoa untuk setiap pribadi yang lagi ragu, bimbang, dan takut. Biarlah kebenaran firman ini tertanam di dalam hati setiap pribadi dan meneguhkan setiap pribadi pendengar mimbar Sola Gratia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai hari ini menjadi tenang oleh karena Yesus Engkau yang benar ya dan amin. Yang selalu datang tepat pada waktunya sesuai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan ketika tangan hamba terulur ini Tuhan, bukan tangan hamba tapi tangan-Mu sendiri yang meneguhkan setiap hati yang lemah, lalu juga menuntun setiap pribadi ke dalam kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini Engkau ingatkan terus kepada setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus tetap setia sesuai perkataannya. Tetap di dalam Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan lihat, Dia akan buktikan perkataannya sendiri yang ada di dalam Alkitab bagi diri kita. Ketika kita pegang firman Tuhan, Allah akan menyatakan kebesarannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.